adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga kabar adik-adik baik-baik saja ya. Untuk IMPA hari ini akan dipimpin oleh Kak Dea. Sebelum mulai ibadah, kita persiapkan dulu Alkitab dan kidung cerianya ya. Nah, sebelum mulai ibadah IMPA, kita saat teduh sejenak. Saat teduhnya kita mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik dapat bangkit berdiri, kita bernyanyi Mars Pelkat PA, gereja yang melayani. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 340 bait 1 dan 2. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami boleh beribadah pada hari Minggu ini. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati ibadah impa kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Lalu dibuka lagi Kidung Cerianya nomor 213. Bait 1 dan 2. Sekarang kita akan membaca Mazmur. Dia siapkan dulu Alkitabnya. Lalu kita buka Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Kita baca secara bersama-sama ya. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Pembacaan Alkitab selesai, adik-adik dapat bangkit berdiri. Kita kembali menyanyi dari Kidung Ceria 271, bait 1, 2, dan 3. Ya adik-adik, sekarang kita membaca firman Tuhan, dipersiapkan Alkitabnya. Untuk yang anak TK, minta dampingi mama atau papanya adik-adik untuk membukakan Alkitabnya dan membacakannya. Kalau sudah, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sampai pada saat ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah, sekarang dibuka Alkitabnya dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Adik-adik, sebelum masuk firman Tuhan, kakak mau menunjukkan gambar berikut. Nah, kira-kira gambar berikut gambar anak yang sedang mendengarkan atau anak yang sedang main-main dan tidak mendengarkan? Ya, ini adalah gambar anak yang sedang mendengarkan, dan dia tetap fokus mendengarkan dengan tidak melakukan apa-apa. Nah, Kak Debbie mau tanya nih, kalau kita mau mendengarkan, kira-kira kita fokus atau kita bisa mendengarkan sambil kita bermain? Misalkan lagi main gadget, terus dipanggil nih sama mama papanya, tapi adik-adik main gadget aja gitu, fokus. Kira-kira bisa dengerin kata-kata atau mendengarkan omongan orang tua adik-adik nggak? Nggak bisa ya. Nah, kemudian apa sih fungsinya kita mendengarkan dengan baik? Ya, fungsi untuk mendengarkan dengan baik yaitu supaya kita mengerti dan memahami kata-kata atau ucapan yang disampaikan oleh orang yang sedang berbicara. Nah, pada saat ini dalam bacaan kita pada Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10, kita mau belajar dari Musa. Nah, Musa ini adik-adik yaitu seorang pemimpin yang dipilih Tuhan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan adik-adik tahu nggak, Musa dalam kepemimpinannya itu selalu mendengarkan perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan Allah perintahkan kepada Musa, Musa selalu mendengarkan dengan baik.
apa yang Tuhan mau dan selalu melakukannya dengan baik dan benar pastinya. Karena Musa fokus, Musa mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Nah, contohnya juga pada bacaan ini, siapa yang Musa pilih dan siapa yang Tuhan pilih untuk Musa menguduskannya sebagai imam. Siapa namanya? Ya, Harun dan anak-anaknya. Pada bacaan ini, Tuhan Allah menugaskan Musa, memerintahkan Musa untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya. Nah, pada saat ini juga, maksud Kak Debbie, pada waktu itu Musa itu mendengarkan semua perintah Tuhan. Musa memanggil Harun dan anak-anaknya dan mempersiapkan Harun sebagai imam nantinya. Nah, kenapa Musa mampu melakukan semua yang diperintahkan Tuhan? Kenapa? Karena Musa selalu mendengarkan baik-baik setiap perintah atau tugas dari Tuhan Allah. Nah, adik-adik, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira contohnya apa ya supaya kita mampu mendengar dengan baik? Nah, sekarang kalau di sekolah nih, yang udah sekolah, anak kecil atau anak tanggung, bagaimana sih adik-adik mendengarkan Bapak Ibu guru adik-adik? Ya, pastinya adik-adik dalam setiap pelajaran atau saat ini ya adik-adik harus bersekolah dari rumah, adik-adik tetap fokus, adik-adik mendengarkan meskipun melalui Zoom, adik-adik tetap memperhatikan dan mendengarkan guru yang mengajarkannya melalui online seperti itu. Kemudian kalau di rumah nih adik-adik mau mendengarkan orang tua seperti apa ya? Nah, contohnya misalkan biasanya nih adik-adik lagi main gadget, lagi main game gitu ya, main game, terus mama papanya panggil suruh adik-adik mengerjakan tugas, tapi adik-adik fokus sama game, bukan fokus sama orang tuanya adik-adik. Apa yang orang tua suruh saat itu adalah mengerjakan tugas atau mengerjakan PR di rumah. Tetapi adik-adik saking enaknya main game, adik-adik sampai lupa apa yang orang tua suruh, sampai akhirnya selesai main game, terus besokan harinya adik-adik tidak mengerjakan tugas dan PR-nya adik-adik. Nah, itu salah satu hal yang adik-adik lakukan, yaitu tidak mendengar dengan baik. Jadi karena adik-adik tidak fokus ketika orang sedang berbicara, ketika orang tua adik-adik sedang berbicara, adik-adik malah asik main game. Nah, akhirnya tugas dan perintah yang orang tua bilang untuk adik-adik melalaikannya dan semuanya terlupakan. Artinya, adik-adik ketika ada orang tua atau siapapun mengajak bicara adik-adik harus mendengarkannya dengan baik supaya adik-adik mampu melakukannya dengan baik dan benar juga. Nah, kemudian kalau di IMPA, nah gimana caranya adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan atau perintah yang Tuhan ajarkan kepada adik-adik? Ya, tentunya adik-adik harus rajin datang IMPA. Kalau adik-adik nggak rajin datang IMPA, bagaimana adik-adik mau atau bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan? Karena kalau adik-adik datang IMPA atau mengikuti ibadah minggu pelayanan anak di rumah, meskipun harus di rumah, artinya kan adik-adik mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi, kemudian berdoa. Ketika mendengarkan firman Tuhan pun dari kakak-kakak layan, adik-adik di situ tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dari adik-adik, dan adik-adik
bisa mendengarkannya dan memahaminya melalui ibadah minggu pelayanan anak, sehingga pada kehidupan sehari-hari adik-adik bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan baik dan benar. Nah, kemudian juga ketika adik-adik sudah mengetahui apa yang Tuhan Yesus inginkan, pastinya adik-adik melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pasti rajin datang impak, kemudian dengar-dengaran sama mama papanya, kemudian juga dengar-dengaran kepada kakak layan, kepada orang yang lebih tua. Adik-adik pun mau melakukan semua perbuatan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada adik-adik dan melakukannya dengan baik. Ya, adik-adik, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita mau belajar dari Musa, yaitu Musa selalu mendengarkan dengan baik setiap perintah yang Tuhan berikan kepada Musa, sehingga Musa mampu melakukan semuanya itu dengan baik dan hanya melalui penyertaan Tuhan saja. Semoga kita semua dimampukan untuk memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian firman Tuhan pada saat ini. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi kembali dari Kidung Ceria 289 bait 1 dan 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih juga karena kami sudah boleh bersekutu bersama-sama melalui IMPA secara virtual di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah boleh hadir dan memberkati IMPA kami. Di dalam doa syafaat ini, kami ingin menaikkan doa kepadamu, yaitu untuk kedua orang tua kami, Mama dan Papa. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menjaga dan mendidik kami, agar menjadi anak yang mau takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap kami yang boleh melalui ujian sekolah pada semester ini. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap usaha dan kerja keras kami di dalam kami belajar, supaya kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik atas segala usaha kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk keadaan yang kami alami saat ini dengan terjadinya pandemi COVID-19. Tuhan kiranya mau pulihkan dunia ini,
khususnya untuk negara kami, tempat di mana kami tinggal. Engkau mau melihat dan memberkati saudara-saudara kami yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka, beri mereka kekuatan melalui makanan dan obat-obatan yang mereka makan. Berkati juga setiap tim medis, dokter, perawat. Engkau selalu menyertai mereka dalam mereka bekerja dan melayani setiap pasien. Ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami juga, mulai dari Bapak Presiden, setiap menteri, pejabat daerah, pemimpin negeri ini. Kiranya Tuhan mau memberikan mereka roh hikmat, kebijaksanaan dalam mereka memimpin bangsa kami. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Betania. Tuhan mau memberkati para pendeta, majelis jemaat, Kenampelkat, komisi, dan setiap mereka yang boleh terlibat dalam pelayanan di gereja kami. Kiranya dalam keadaan kami yang berjauhan dan harus beribadah secara online atau virtual, itu semua tidak mengurangi semangat kami sebagai jemaat untuk senantiasa mau bersekutu kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja yang menjaga dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran akan orang tua, terlebih mau takut akan Tuhan. Berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan, dan jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau dengar dan sambut doa ini. Kami mau bawa hanya ke dalam nama Tuhan saja yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong ke mama papanya untuk mentransferkan persembahan di nomor rekening yang tertera di layar. Lalu sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 329 bait 1 dan diulang 2 kali. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Nah, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin.
Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita buka kembali Kidung Cerianya. Kidung Ceria nomor 269 bait 1 dan 2. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan menjalani kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua, dan semoga apa yang sudah kami pelajari pada hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu